Jadi ketakutan saya terhadap dosen lebih kepada ketakutan saya terhadap otoritas dosennya, gitu ya. Artinya bukan kepada dosen, gitu. Artinya tidak muncul rasa takut. Artinya rasa takut terhadap dosen yang sama. Oke. Ketakutan. Apa itu ketakutan? Saya tidak mau mendefinisikan itu karena tidak mau membicarakan hal itu. Yang jelas setiap mahasiswa pasti mengalami itu. Salah satu contoh, beberapa waktu lalu ketika saya bertemu dengan seorang mahasiswa baru di sebuah event, salah satu yang dia takutkan adalah takut ikut organisasi. Bukan takut pada organisasinya, karena takut mengganggu kemudian pelajarannya. Ketakutan gitu. Ya, dan ini saya nilai sebagai sesuatu yang ketakutan-ketakutan yang salah kaprah, demikian kan. Artinya ketakutan itu tidak boleh dimiliki, maksudnya begitu ya? Iya, dan mestinya dilawan kan, begitu. Jadi melalui perjumpaan saya dengan maba itu, saya mulai menelusuri mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ternyata ketakutan semacam itu banyak temennya gitu loh. Takut-takut yang lain maksudnya. Banyak sekali begitu ya? Banyak sekali. Dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang tidak semestinya ditakuti, sehingga bisa disebut dengan salah kaprah dari ketakutan-ketakutan ini. Pertama, takut pada dosen killer. Pernah mengalami? Takut mungkin tidak ya. Takut dalam arti murni takut tidak mungkin. Karena dosen itu kan memegang nilai. Jadi ketakutan saya terhadap dosen lebih kepada ketakutan saya terhadap otoritas dosennya, gitu ya. Artinya bukan kepada dosen itu sendiri. Kepada dosennya. Artinya kalau dia bukan dosen, mau killer bagaimanapun begitu kan. Artinya tidak mungkin muncul rasa takut. Artinya rasa takut terhadap dosen yang saya rasakan itu lebih terdorong dari dia punya otoritas begitu ya, di kampus dan di kelas. Otoritas contoh dalam bentuk meluluskan atau tidak meluluskan, dalam bentuk nilai. Karena memang banyak kan cerita-cerita dosen killer ini, dosen yang artinya tidak mau mahasiswa sedikit salah gitu. Tidak mau mahasiswa sedikit telat begitu, tiba-tiba mengambil tindakan begitu. Killer itu kan kesannya begitu. Artinya tidak kompromistis, tidak pandang, tidak ada toleransi, dispensasi ya, tidak pandang toleransi ya semacam intoleran lah. Jadi saya tidak takut dengan itu, tetapi lebih takut kepada otoritas begitu. Ketika dia intoleran, maka akan berdampak kepada otoritas dia, kewenangan dia, bisa berdampak kepada nilai saya yang menjadi kewenangan dia, kan begitu kan? Iya. Jadi begitu. Jadi ya ini kemudian ketakutan pada dosen ini sebenarnya merembet pada ketakutan pada nilai kan. Betul. Dan itu berarti bahwa antara lulus dan tidak lulus juga hak dari seorang dosen untuk jadi pertaruhan gitu kan. Jadi itu memang menurut saya yang menjadi faktor utama mahasiswa menjadi takut kepada dosen killer. Atau pandangan mahasiswa pada dosen killer itu karena yang jarang senyum begitu. Ya, senyum itu kan tanda persahabatan ya. Tanda bahwa kita memberikan kenyamanan, memberikan ruang dan bisa sebut kenyamanan, juga memberikan ruang bahwa kita bisa berkomunikasi. Senyum itu kan kode bahwa kita memberi ruang interaksi. Jadi kalau dosen tidak pernah senyum gitu kan, tertawa juga tidak gitu. Jadi takut untuk komunikasi. Jadi takut karena dianggap tidak memberi ruang terhadap kita yang mau berkomunikasi. Kira-kira begitu. Oke, takut tugas. Takut tugas normal nggak sih takut tugas itu? Normal. Jadi kenormalan itu sekali lagi ini kan ada basicnya ya, basisnya. Basis ketakutan terhadap tugas itu kalau menurut saya itu lebih kepada karena si mahasiswa tidak tahu. Jadi misal contoh nih, kamu tidak tahu mata kuliah kewarganegaraan. Terus ada tugas. Kau pasti takut tidak bisa mengerjakan. Ya wajar. Artinya ketidaktahuan itu wajar.
Gitu ya. Efek dari ketidakbisaan mengerjakan ini kan sebenarnya balik lagi ke nilai kan? Ya balik lagi ke nilai. Atau ketika kita tidak bisa mengerjakan bisa malu ketika di depan kelas, di depan teman-teman. Ya efeknya banyak karena tugas itu kan berhubungan dengan banyak hal ya. Berhubungan dengan nilai, berhubungan dengan kalau misalkan tugas itu harus dipresentasikan, hubungannya dengan teman yang akan menyaksikan presentasi kita. Juga ke teman kelompok. Kalau kita tidak tahu, masa kita hanya menjadi pendengar. Padahal itu misalkan itu tugas kita untuk mempresentasikan. Jadi ketakutan-ketakutan terhadap tugas itu memang didorong banyak faktor. Tapi yang paling mendasar menurut saya ketidaktahuan. Ya atau kembali lagi dosennya killer misalkan. Kita sudah tugas benar masih disalahkan. Atau tugas kita salah, cara menyalahkan dosen ini begitu ya. Cara dosen menyalahkan itu seperti tidak manusiawi begitu. Karena kan kadang banyak memang dosen-dosen yang ketika mahasiswa punya tugas, oke lah salah, tapi cara menyalahkannya itu tidak manusiawi. Iya. Nah, itu justru tergambar dalam watak dan karakter mahasiswa bahwa dosen killer ini akan menutup akses komunikasi itu kira-kira. Oke, balik ke persoalan dosen tugas itu ternyata ada satu hal lagi yang ditakutkan dan itu adalah terkait dengan teman kelompok. Oke, jadi ada beberapa mahasiswa yang takut mendapatkan teman kelompok yang tidak bisa mengerjakan tugas. Oke. Kalau saya dulu, ini kan tentu kan mengerjakan tugas di kampus manapun berbeda cara ya. Caranya. Tapi kalau waktu saya kuliah, mengerjakan tugas itu kan kelompok. Ada memang yang individual. Tetapi untuk yang kelompok, kita kan biasanya bertiga atau berempat. Gitu. Atau lebih malah. Atau lebih begitu. Bagi yang kelasnya banyak ya. Kemudian ketika kita hendak presentasi, ada satu mahasiswa di kelompok kita ini mengatakan tidak tahu. Begitu. Ketika nanti pada tugas berikutnya kembali lagi bersama kita, yang tidak tahu ini disuruh untuk membiayai. Oke gitu ya. Jadi dia penyandang dananya ya. Betul. Karena memang logikanya tidak bisa mereka yang menyumbang ide sekaligus dimintai biaya. Betul. Atau sebaliknya, mereka yang menyumbang biaya dimintai ide. Tapi ada juga yang kadang nyumbang nama. Artinya cuma titip nama saja tanpa titip apapun. Itu yang paling menakutkan. Jadi dia tidak mengerjakan juga tidak tahu misalnya nyumbang ide tidak, nyumbang tidak, dana tidak, tenaga juga tidak dari tenaga juga tidak, misalkan menyumbang kesusahan juga tidak. Misalkan ada tugas dia tidak ikut susah gitu loh. Ketika presentasi dia datang nitip nama begitu kan. Itu yang paling menakutkan. Kenapa begitu? Efek menakutkannya ini misalkan ada audiens kita misalnya. Coba saya minta jangan cuma itu yang menjelaskan, coba yang satunya misalnya. Gimana kalau misalkan tidak tahu gitu kan? Itu kan juga memalukan kelompok, itu yang paling menakutkan. Jadi makanya kalau emang tidak tahu ya paling tidak ikut susah lah atau ikut membiayai gitu ya. Kira-kira begitu kira-kira. Yang mahasiswa lain juga ketakutan terhadap senior. Walaupun semasa kuliah saya tidak merasakan itu ya. Saya tidak merasa takut pada senior ya. Karena mungkin jarang berinteraksi dengan senior jadi tidak takut. Atau merasa senior. Jadi ceritanya memang banyak. Jadi mahasiswa itu kan mahasiswa ini kan banyak ya kampus-kampus yang mahasiswanya sudah anggaplah sudah berumur. Artinya tidak semestinya dia lulusan SMA nganggur dulu atau dia sudah kuliah tapi berhenti kuliah lagi. Dia kan tentu jadi senior secara umur. Dia tidak akan takut kepada siapapun. Makanya kalau ada mahasiswa yang tidak takut terhadap senior, berarti dia merasa senior. Tetapi atau pada umumnya dari senior. Ya, atau pada umumnya mahasiswa itu memang takut kepada senior. Kenapa? Karena ini hierarki ya. Jadi ini semacam kelas bahwa ada junior, di atasnya ada senior. Ketakutan ini wajar pertama karena tentu yang senior lebih berpengalaman. Kita minder ya. Atau ketakutan-ketakutan ini ditanamkan sejak mahasiswa pertama kali mengikuti masa orientasi kampus. Betul. Di ospek ya. Ospek lah katakan. Banyak menyebut ada
perpeloncoan misalnya. Ya semacam Oke. itu. Jadi memang bisa juga tertanam sejak itu. Namun yang pasti hubungan ketakutan antara junior dengan senior itu tidak boleh terjadi. Karena ruang mahasiswa itu tidak mengenal, menurut saya tidak mengenal junior atau senior. Kenapa saya katakan demikian? Karena ruang kampus itu kan ruang kebebasan ya, kebebasan berpikir, mulai dituangkannya hal-hal yang kritis, kemudian juga forum-forum diskusi dan segala macamnya. Di situ yang kita anggaplah kompetisikan dengan warga kampus, bukan soal junior seniornya gitu kan. Kecuali memang di organisasi. Di organisasi itu memang hierarki senior junior itu sangat kental. Jadi misalnya junior mau bertindak ini di salah satu organisasi, kadang perlu izin kepada seniornya. Ya. Kadang bahkan kalau tidak diizinkan tidak boleh. Artinya hal-hal semacam ini yang menyebabkan kembali lagi tadi ketakutan-ketakutan yang diadopsi oleh junior kampus terhadap senior di kampus. Tetapi sekali lagi kalau ini terjadi di organisasi bukan kampusnya, tetapi lebih kepada pola kaderisasi di organisasinya. Kadang seperti itu yang terjadi. Bagaimana dengan skripsi? Apakah itu sebuah ketakutan juga bagi mahasiswa? Ya betul juga mau dibilang ketakutan. Kalau saya sendiri sih dalam karir hidup saya karir hidup atau karir kemahasiswaan? Karir hidup. Okay. Artinya karir hidup yang saya jalani selama hidup begitu. Ketakutan itu ada dua yang saya tahu dan saya dapatkan dari beberapa pengalaman dan juga beberapa pertanyaan ke sejumlah orang. Oke, satu. Oke, yang pertama adalah menghadapi skripsi. Yang kedua ijab kabul katanya. Jadi ada dua bahkan ada yang mengatakan misalkan ya ada mahasiswa yang semester 7 sudah menikah gitu. Ketika dia menikah kan menghadapi ijab kabul. Anggaplah itu di sidang ya, sidang akad, sidang pengesahan begitu. Jadi ada saksi, ada mertua. Anggaplah kalau istri itu adalah yang kita perjuangkan sama dengan skripsi yang kita perjuangkan. Ini misalnya bukan menyamakan. Nah, di situ kita tentu berpikir ini kita di sidang dibacakan ijab kabul banyak orang. Ketika sudah mengatakan ya kita sudah akad, kita kan deg-degan ya. Nah, karena waktu itu dia menikah pada waktu semester 7, ketika dia mau menghadapi skripsi katanya tidak kaget lagi begitu. Jadi atau mungkin sebaliknya, yang sudah mengalami sidang skripsi tidak takut pada sidang akad. Masih takut. Masih takut. Artinya kalau mau tidak takut ke skripsi nikah dulu gitu. Jadi kalau mau menghadapi sidang skripsi tidak takut atau tidak grogi, nikah dulu di semester 7. Karena akad nikah itu katanya grogi di akad nikah itu bisa, atau ketakutan di akad nikah itu bisa melenyapkan ketakutan kepada sidang skripsi. Ini beberapa orang mengatakan itu. Tetapi yang jelas itu hari-hari yang paling ditakutkan dan menebarkan. Tapi kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa skripsi itu ditakuti? Karena apa ya? Pertama kita tidak bisa menebak ujian atau pertanyaan apa yang akan diajukan oleh dosen penguji begitu. Yang kedua, kita mengerjakan skripsi itu bukan hasil sendiri. Bisa. Jadi contohnya begini. Kita rapi-rapi di kamar ya. Kita merapikan laci, merapikan TV, merapikan tempat tidur dan seterusnya. Kita keluar, ketemu sama ibu. Ditanya apa saja isi kamar itu, karena kita yang menata akan kita tahu menjawab kan? Iya begitu. Tetapi karena yang menata bukan kita, nggak tahu di kamar, yang penting ketika masuk kamar itu sudah tertata. Kita mau sidang skripsinya sudah jadi, artinya bukan buatan sendiri. Nah ketika dosen penguji nanti akan bertanya dalam bayangan yang belum ujian, mereka takut. Jadi itu salah satu faktor. Atau faktor yang lain, bahwa kita belum pernah mengalami ujian skripsi. Bisa juga seperti itu. Yang namanya ujian kan menakutkan sebenarnya. Tidak hanya ujian skripsi ya. Cuman skripsi itu kan menjadi menakutkan karena face to face dengan sekali dosen. Lagi ya face to face dengan dosen penguji kita kan diacak. Siapa tahu misalkan dosen penguji kita adalah dosen yang
punya dendam kepada kita. Misalnya begitu. Perkuliahan ya. Kan tidak menutup kemungkinan. Karena kalau mahasiswa-mahasiswa itu biasanya ya kalau di jurusan-jurusan tertentu, mereka sudah punya kotak. Dosen ini tidak boleh jadi penguji saya di skripsi. Dosen inilah enak. Jadi dalam pikiran alam bawah sadar mahasiswa yang mau skripsi, ujian skripsi, sudah ada kotak. Saya pengen dosen inilah yang menguji. Jangan dosen ini begitu. Ketakutan itulah yang kemudian juga menyumbang ya, berkontribusi besar terhadap ketakutan terhadap skripsi itu. Oke. Berbicara soal skripsi, ada juga mahasiswa yang tak kunjung lulus. Dan menjadi ketakutan juga. Dan itu menjadi ketakutan bahkan untuk pulang karena kapan lulus, kapan wisuda kan gitu. Jadi pertanyaan dari keluarga atau masyarakat itu seolah-olah menjadi cambuk ya, menakutkan. Menakutkan. Ya. Jadi sehingga tidak mau pulang begitu. Ya itu mungkin. Kalau menurut saya atau hemat saya, wisuda itu kan bukan kebahagiaan mahasiswa ya. Bukan menurut saya. Tapi banyak yang berbahagia loh. Banyak berbahagia. Maksud saya, kebahagiaan mahasiswa itu ketika sidang skripsinya selesai. Sementara wisuda adalah kebahagiaan orang tua. Kan begitu kan? Ya, artinya ketika mahasiswa tidak kunjung lulus, kan orang tua mengharapkan wisuda. Atau ya kan? Orang tuanya justru bertanya, anak saya kuliah beneran apa tidak? Itu kan maksudnya. Tidak bisa misalkan ada seorang ibu tanya, kenapa kamu nggak selesai nak misalnya. Si anak jawab, sidang skripsi. Mana tahu ibunya tentang sidang skripsi. Maunya itu wisuda. Makanya pertama-tama harus dipetakan dulu, wah wisuda ini adalah kebahagiaan orang tua. Karena kebahagiaan orang tua dikejar-kejar orang rumah, tentu orang rumah ini juga punya tetangga yang mau ikut ketika mau wisuda. Itu kan ketakutan mau pulang. Misalkan sudah 4 tahun lebih pulang ke kampung. Tetangga-tetangga ini kan mau juga ikut ke wisuda. Misalnya si ibu si mahasiswa ini dulu pernah ikut mengantar wisudanya tetangganya. Tetangganya kan mau balas, mau ngantar. Kan ditanya, kapan wisuda? Kapan wisuda? Iya, menjadi ketakutan. Menjadi ketakutan sekali lagi karena wisuda ini ada korelasi dengan kondisi sosial di rumah. Nggak mungkin nanya skripsinya selesai atau enggak, kecuali ayah si anak itu dosen atau guru. Gitu. Atau ada lagi begini, ini juga menjadi sebuah ketakutan. Seorang mahasiswa takut lulus karena takut setelah lulus dia jadi pengangguran beneran, nggak ada kegiatan apapun. Kalau belum lulus statusnya oke, mahasiswa masih keren-keren dikit kan, mahasiswa tidak ada tekanan. Tapi begitu dia lulus dan jadi pengangguran, itu juga jadi ketakutan. Betul. Itu memang juga jadi ketakutan yang nomor sekian bagi mahasiswa. Karena memang saya juga dulu pernah begitu. Kalau mahasiswa lulus, takut tidak dapat kerja. Sarjana ya, tidak dapat kerja, dicap pengangguran pasti. Artinya untuk mensiasati agar tidak disebut pengangguran, jangan lulus dulu. Ya, artinya status mahasiswa. Statusnya mahasiswa. Misalkan ada teman bertanya, kamu kerja apa? Saya masih kuliah. Masih kuliah. Jadi sudah bebas lah dari pertanyaan lanjutan. Misalkan kenapa tidak kerja? Kenapa kamu tidak cari kerja? Lepas dari pertanyaan itu karena jawabannya adalah mahasiswa. Artinya sekali lagi ketakutan terhadap tidak punya kerja pasca kuliah itu memang dialami oleh mahasiswa. Kenapa itu terjadi? Menurut hemat saya, karena selama ini mahasiswa masuk kampus tidak benar-benar mengenali passionnya sendiri dan masuk kampus tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi karena kan mereka beranggapan bahwa dengan kuliah bisa dengan mudah dapat kerja. Artinya kan, gitu. Pikiran mahasiswa kan global. Saya kuliah dapat kerja. Mereka tidak berpikir jurusan apa yang diambil, kebutuhan pasar kerja apa. Yang penting ya mereka kuliah. Atau mereka kurang berpikir bahwa ketika saya kuliah di jurusan ini, maka saya bisa mengembangkan ini loh ketika lulus nanti. Jadi tidak perlu cari kerja kan begitu. Artinya tidak berpikir ke sana gitu ya. Artinya yang diketahui hari ini secara global masyarakat berpikir kalau mau dapat kerja kuliah. Kan global kan? Mereka tidak berpikir kuliah ini kan ada jurusan. Jurusan ini kan kalau kita kaji sedikit ya, bukannya jurusan di kampus itu kan sesuai kebutuhan.
misalnya di Pemkab pemerintah kabupaten ini membutuhkan lulusan lulusan jurusan dokter ini. misalnya, misalkan butuh jurusan ini begitu. Kampus yang ada di wilayah itu membuka peluang. Karena dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan akan dibutuhkan. Nah, mereka tidak berpikir begitu misalnya. Hari ini kita mendaftarkan diri menjadi mahasiswa jurusan pendidikan. Lulusnya 4 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu 4 tahun yang akan datang guru ini masih bukan guru ini masih dipakai, maksudnya lowongan guru ini masih ada atau tidak. Kan begitu kan? Full kan? Atau sudah full. Karena kan efek dari ketika misalnya situasi sekolah full, maka akan banyak lulusan-lulusan sarjana yang beberapa tahun nganggur akan nekat mendirikan sekolah. Ya. Nah, ketika sudah bermodal nekat, ini kan tujuannya satu cuman kesejahteraan dalam konteks yang lebih luas. Misalkan nanti memanipulasi data siswa. Jangan diperpanjang itu. Terlalu jangan. Ya, artinya konteksnya ke situ begitu. Artinya kalau kita emang tidak mau takut ya ketika mau lulus pasca sarjana itu bukan pasca sarjana S2. Setelah sarjana gitu ya. Jadi setelah sarjana itu baru kita berpikir 4 tahun yang akan datang kebutuhan pasar kerja itu apa begitu. Karena mau tidak mau memang itu kebutuhannya. Itu kira-kira begitu. Ada sebuah pepatah mengatakan apa yang kamu inginkan belum tentu tercapai dan apa yang kamu takutkan belum tentu terjadi. Jadi apa sebenarnya ketakutan yang paling memang perlu kita takuti begitu agar di dunia kampus, ketakutan semacam ini tidak perlu terjadi. Ketakutan yang paling besar harus dimiliki mahasiswa itu sebenarnya adalah kebodohan menurut saya. Kalau mau dibahas serius, arti kebodohan itu kebodohan dalam arti kita tidak mampu menyesuaikan diri dalam dunia yang semakin ketat dengan persaingan. Oke, itu filosofis sekali. Secara humor, ketakutan. Jadi kita mau bahas yang ringan-ringan saja. Selain ketakutan, yang harus ditakuti oleh mahasiswa yang paling perlu ditakuti adalah tidak lulus. Jangan sampai tidak takut lah terhadap tidak lulus. Jadi artinya takut agar kita harus lulus takut terhadap ketidaklulusan kita dan kita harus benar-benar menyegerakan diri untuk lulus. Karena memang tujuan kuliah satu, lulus. Kalau saya lebih takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Sampai jumpa di podcast mahasiswa.